Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laili Halia Hafid. Saya dari kelas H mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan dosen pembimbing Ibu Yuka Ardiati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4, yaitu merancang Museum of Contemporary Art di Mandalika. Lokasi yang saya pilih untuk perancangan Museum of Contemporary Art ini yaitu berada di Jalan Pariwisata Pantai Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk luas lahannya yaitu 14.409 meter persegi. Kemudian ada peraturan yang berlaku pada site yang saya pilih. Untuk peruntukan lahannya yaitu fasilitas umum, KDB-nya sebesar 60%, KLB sebesar 3,5, GSB sebesar 10 meter, dan minimal RTH sebanyak 10%. Kemudian maksimal jumlah lantai dan ketinggian bangunan adalah 9 lantai dengan ketinggian 34,5 meter. Dan ada satu syarat lainnya yaitu harus menyediakan area parkir tersendiri. Alasan saya memilih Mandalika sebagai lokasi tapak karena Mandalika memiliki begitu banyak potensi. Yang pertama, Mandalika ini termasuk ke dalam kawasan ekonomi khusus. KYK Mandalika ini diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. Yang kedua, lokasi Mandalika ini mudah diakses, 16 km dari Lombok International Airport, dan 20 menit travel dari Bali, 90 menit travel dari Jakarta, dan hanya 2 jam travel dari Singapura. Yang ketiga, potensi investasi wisata di Mandalika juga sangat besar karena terdapat begitu banyak objek wisata seperti hospitality, resort, dan MICE. Yang keempat, seperti yang saya sebutkan tadi, di Mandalika terdapat banyak sekali objek wisata. Yang pertama itu ada Pantai Kuta, Pantai Sarenting, Teluk Aan, Pantai Keliu, Teluk Gerupuk, Bukit Merese, Pantai Penyisok, dan masih banyak lagi objek wisata yang menarik. Oleh karena itu, potensi ini membuat Mandalika menjadi lokasi site yang sangat menarik untuk dipergunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi lingkungan di sekitar tapak. Di nomor 1 itu terdapat Masjid Nurul Bilad Mandalika Kuta, nomor 2 Shopping Center Mandalika, yang ketiga Palm Garden Villa, nomor 4 ada Raja Hotel Mandalika, yang kelima itu ada Saver Beachfront Lombok, yang keenam ada Segare Anak Bungalow and Restaurant, yang ketujuh Bungalow and Restaurant Anda, dan yang kedelapan ada Puri Rinjani Bungalows. Selanjutnya kita masuk ke analisis tapak. Yang pertama yaitu analisis sirkulasi. Pada nomor 1 terdapat Jalan Pariwisata Pantai Kuta. Lebar Jalan Pariwisata Pantai Kuta yaitu kurang lebih 7 meter dengan 2 lajur dan 2 arah. Kemudian terdapat jalur pedestrian selebar 1 meter. Dan di nomor 2 itu adalah Jalan Sengkol dengan lebar jalan kurang lebih 4 meter dengan 2 jalur dan 2 arah, namun tidak terdapat jalur pedestrian. Selanjutnya analisis kebisingan. Sumber kebisingan berasal dari kendaraan di jalan sekitar tapak. Kebisingan yang dihasilkan tidak terlalu mengganggu karena kendaraan yang melewati tapak itu jumlahnya hanya sedikit. Kemudian ada sumber kebisingan lain yaitu dari alam, berupa suara ombak dari pantai. Selanjutnya ada analisis aksesibilitas. Pada peta sudah terdapat titik-titik berwarna merah dan biru yang merupakan terminal, bandar udara, dan pelabuhan yang ada di kota Lombok. Untuk posisi Mandalika sendiri berada 17 km dari Bandara Internasional Lombok, 43 km dari Terminal Mandalika, 47 km dari Pelabuhan Lembar, dan 85 km dari Pelabuhan Kayangan. Untuk transportasi lanjutan menuju tapak dapat menggunakan taksi, travel, dan ojek. Kemudian analisis iklim. Yang pertama ada curah hujan. Menurut data pada tahun 2018, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering dan musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang 52 tahun. Jumlah dari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 6 hingga 22 hari dengan curah hujan berkisar antara 16 mm kubik hingga 426 mm kubik. Yang kedua yaitu temperatur udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan terang langit. Pada tabel terdapat data tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya kita masuk ke analisis view. Yang pertama ada analisis view dari luar ke dalam tapak.
Pada slide sudah terdapat penomoran dan penampilan gambar dari view masing-masing nomor. Kemudian yang kedua itu ada view dari dalam keluar tapak. Sama seperti view dari luar ke dalam, sudah terdapat juga penomoran dan gambar dari view setiap nomor yang tertulis. Selanjutnya kita masuk ke analisis tanah. Untuk jenis tanah yang banyak ditemui di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu jenis tanah Mediteran coklat, grumosol kelabu, regosol coklat, dan litosol. Selanjutnya ada analisis topografi. Kecamatan Pujut merupakan daerah yang berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia sehingga wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang sangat indah. Kecamatan Pujut berada 100 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Seperti yang sudah terlihat dari view, kondisi tapak terlihat sangat gersang dan hampir tidak ada pepohonan. Jenis tanah pada tapak yaitu tanah Mediteran. Tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Untuk mengatasi suasana gersang, maka diperlukan penanaman vegetasi di lokasi tapak. Berikut adalah rencana penanaman vegetasi pada tapak. Selanjutnya kita masuk ke analisis karakter bangunan. Yang pertama ada kategori bangunan. Bangunan yang dirancang termasuk ke dalam kategori 3 yaitu bangunan yang memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tinggi dengan tipe komunitas, galeri, ruang konser, museum, monumen, dan istana. Selanjutnya ada persyaratan ruang. Yang pertama ada pencahayaan dan penghawaan. Pencahayaan dan penghawaan merupakan aspek teknis utama yang perlu diperhatikan untuk membantu memperlambat proses pelapukan dari koleksi. Untuk museum dengan koleksi utama, kelembapan yang disarankan adalah 50% dengan suhu 21-26 derajat Celcius. Intensitas cahaya yang disarankan adalah sebesar 50 lux dengan meminimalisir radiasi ultraviolet. Yang kedua, ergonomi dan tata letak. Teknik perletakan koleksi museum ada dua jenis, yaitu diorama yang mampu menggambarkan suatu peristiwa tertentu dilengkapi dengan penunjang suasana serta background berupa lukisan dan poster. Dan yang kedua yaitu sistem ruang terbuka. Selanjutnya ada jalur sirkulasi di dalam ruang pameran. Jalur sirkulasi di dalam ruang pamer harus dapat menyampaikan informasi, membantu pengunjung memahami koleksi yang dipamerkan. Penentuan jalur sirkulasi ini juga bergantung pada runtutan cerita yang ingin disampaikan dalam pameran. Selanjutnya, ada persyaratan umum untuk membangun sebuah museum. Yang pertama harus menyediakan pintu masuk utama atau main entrance. Yang kedua harus menyediakan pintu masuk khusus untuk bagian pelayanan, perkantoran, rumah jaga, beserta ruang-ruang pada bangunan khusus. Yang ketiga yaitu harus menyediakan area semi publik yang terdiri dari ruang administrasi termasuk ruang rapat. Yang keempat yaitu harus menyediakan area private yang terdiri dari laboratorium konservasi, studio preparasi, dan juga ruang penyimpanan. Yang terakhir, sebuah bangunan museum harus menyediakan area publik atau umum yang terdiri dari bangunan utama yang meliputi ruang pameran tetap, ruang pameran temporer dan peragaan, ruang auditorium, ruang keamanan, ruang gift shop, kafeteria, tiket box, penitipan barang, lobi atau ruang istirahat, dan juga lahan parkir. Selanjutnya, sebuah museum memiliki fungsi bangunan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah. Yang kedua, pusat penyaluran untuk umum. Yang ketiga, pusat penikmatan karya seni. Bangunan museum juga memungkinkan beragam penggunaan di luar pameran, seperti diskusi, workshop, pameran khusus, bahkan makan dapat difasilitasi oleh museum. Fasilitas itu tidak berada pada tempat-tempat yang inferior di museum seperti menyelip di ruang sempit, tetapi merupakan bagian penting yang terpadu dari museum. Selanjutnya kita masuk ke analisis konsep perancangan. Yang pertama ada tema. Tema dan konsep yang saya terapkan dalam perancangan Museum of Contemporary Art Mandalika adalah regionalisme, di mana regionalisme merupakan sifat kedaerahan yang menekankan pada pengungkapan karakteristik suatu daerah atau tempat dalam arsitektur kontemporer. Pendekatan ini adalah salah satu kritik terhadap arsitektur modern yang memandang arsitektur pada dasarnya bersifat universal. Kemudian ada ide bentuk. Bentuk yang diterapkan itu terinspirasi dari bentuk rumah adat Lombok, yaitu Balai Lumbung. Nah, dapat dilihat saya menerapkan bentuk dari atap Balai Lumbung ke dalam desain Museum Contemporary Art Mandalika yang saya rancang. Kemudian di lantai bawah saya menggunakan material kaca agar terlihat seperti rumah panggung.
Selanjutnya kita masuk ke program ruang. Yang pertama ada tabel kebutuhan ruang. Pada slide terdapat beberapa tabel yang merupakan hasil dari perhitungan jumlah ruang yang dibutuhkan dan luas yang dibutuhkan untuk membangun sebuah museum. Nah, pada slide selanjutnya terdapat site plan dari Museum of Contemporary Art Mandalika. Selanjutnya ada block plan. Selanjutnya ada denah lantai 1 dan ruangan-ruangan yang terdapat di lantai 1 beserta ukuran-ukurannya. Selanjutnya ada denah lantai 2. Selanjutnya ada denah lantai 3. Selanjutnya ada gambar tampak depan. Selanjutnya ini tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri. Kemudian ada potongan AA, potongan BB, dan kemudian ada detail fasad. Selanjutnya ada aksonometri struktur, ada aksonometri plumbing. Selanjutnya terdapat beberapa gambar perspektif. Dan selanjutnya akan ditampilkan video animasi dari hasil rancangan Museum of Contemporary Art Mandalika. Sekian presentasi dari hasil tugas besar mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.